Nah, nanti 2 minggu lagi kontrol ya Bunda ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, bahaya mengejan lebih dari 2 jam. Kok tahu lebih dari 2 jam? Oh, dengar-dengar. Oke, Bunda. Jadi jika Bunda nanti ketika sudah pembukaan 10, itu ketika sudah pembukaan 10 sampai bayi lahir, itu ada batas waktunya. Ya, atau batas mengejan. Kalau bisa, batas mengejan Bunda itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena ada efek atau dampaknya ketika Bunda mengejannya lebih dari 2 jam. Dampaknya apa saja Bunda? Resikonya apa saja? Bahayanya apa? Yang pertama, jika Bunda nanti mengejannya sampai 2 jam lebih kok bayinya belum lahir, yang pertama Bunda akan kehabisan tenaga. Tenaganya untuk mengejan itu sudah terhabiskan di awal itu tadi, karena sudah lama dikeluarkan untuk mengejan, jadi itu akan habis tenaganya sampai 2 jam lebih, tidak akan bayinya lahir kalau tidak ada tenaga lagi untuk mengejan. Nah, selain itu Bunda, kalau Bunda mengejannya lebih dari 2 jam, itu akan membuat bagian dari misui Bunda bisa mengalami pembengkakan atau bengkak pada jalan lahir Bunda. Bayangkan jika jalan lahir Bunda bengkak, Bunda sudah mengejan lama, bahkan sebelum pembukaan lengkap biasanya Bunda sudah mengejan, itu akan mempersempit area jalan lahir. Jadi untuk bayinya keluar itu susah. Kemudian saat Bunda mengejan lebih dari 2 jam, itu biasanya resikonya itu di detak jantung si dedek bayinya. Detak jantung dedek bayinya kalau sudah lama buat mengejan itu biasanya akan di bawah normal atau di atas normal. Jadi harus selalu diobservasi, dipantau terus detak jantungnya. Kalau bisa selama Bunda proses mengejan itu, jika detak jantungnya kok tiba-tiba kurang atau lebih dari normalnya, Bunda bisa dibantu menggunakan oksigen supaya tetap aman dan lancar. Nah, kemudian ketika sudah 2 jam lebih kok dedek bayinya tidak lahir, itu bisa terjadi yang namanya partus macet atau melahirkannya itu macet, tidak akan bisa keluar dedek bayinya. Bisa jadi karena faktor lain seperti terjadi CPD, cephal pelvic disproportion, atau posisi kepala dedeknya itu tidak optimal, atau posisi kepala dedeknya itu lebih besar dari rongga panggul bagian bawah. Itu sebabnya walaupun Bunda mengejan lebih dari 2 jam itu tidak akan keluar dedek bayinya. Jadi harus dipastikan ya Bunda ya, apakah benar-benar itu panggul Bunda sempit atau tidak, ataukah benar-benar posisi dedek bayinya TBJ, taksiran berat janinnya itu dia besar ya, karena Bunda harus mengecek yang namanya ukuran panggul dalam juga. Kalau ukuran panggul dalam Bunda itu dibilang normal, namun dedek bayinya terlalu besar dari ukuran panggul Bunda, itu nanti bisa terjadi CBD saat proses persalinan. Nah, selanjutnya bisa juga kalau Bunda mengejannya itu terlalu lama, lebih dari 2 jam, itu bisa menyebabkan kepala si dedek bayinya mengalami caput. Itu kalau sudah lahir nampak lonjong kepala dedek bayinya ya. Itu juga akan dialami bagi Bunda yang mengejannya lama itu tadi. Selain itu juga bisa dialami oleh ibunya, yaitu ibunya bisa tensinya tinggi atau bisa tensinya rendah, atau tensinya itu mengalami penurunan, sehingga kalau dilihat dari fisik ibunya itu nampak pucat, lemes, sudah tidak berdaya sama sekali karena semuanya sudah terfrosir di awal mengejan sampai akhir mengejan yang sangat begitu lama. Jadi untuk menghindari itu semua Bunda usahakan mengejannya supaya lebih kuat di awal, supaya segera lahir. Pastikan Bunda tidak mengalami kelelahan, yaitu dengan cara Bunda harus tidurnya yang cukup, jangan sampai Bunda bergadang. Kalau Bunda bergadang, Bunda tidak tidur sama sekali, sehingga saat proses mengejan tenaga Bunda sudah habis, sudah lemes, sudah tidak kuat lagi untuk mengejan, atau bahkan mengejannya bisa lebih dari 2 jam ya. Jadi mulai sekarang perbaiki fisik Bunda supaya tetap fit saat proses persalinan nanti, supaya daya tahan tubuh Bunda tetap kuat, tenaga Bunda tetap kuat untuk proses persalinan, sehingga dedek bayinya bisa lahir sebelum 2 jam. Baik Bunda, sampai sini mau ada yang ditanyain lagi? Iya, sudah jelas ya Bunda ya. Nanti jika Bunda ada pertanyaan, Bunda bisa WA ke nomor saya. Oke Bunda, hati-hati ya.